Kali ini saya akan coba membahas soal fisika yang diujikan di UTBK tahun 2019, bagian yang pertama. Soal nomor 1. Satuan-satuan berikut merupakan satuan besaran pokok, kecuali, besaran pokok di dalam fisika itu ada 7. Ditambah 2 besaran pokok tambahan, yaitu besaran sudut bidang dan sudut ruang, itu besaran pokok tambahan. Tetapi besaran pokok utama itu ada 7. Besaran pokok yang 7 itu adalah yang pertama, panjang. Panjang ini memiliki satuan SI meter, disingkat dengan M. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa ini memiliki satuan SI kilogram, disingkat dengan kg. Besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Waktu ini memiliki satuan SI second atau detik, sering disingkat S. Yang keempat, besaran pokok temperatur atau suhu. Temperatur ini memiliki satuan SI Kelvin, disingkat K. Tetapi selain Kelvin, dia juga memiliki satuan-satuan lain yang bukan satuan SI. Ada derajat Celcius, ada derajat Reaumur, dan ada derajat Fahrenheit. Besaran pokok yang kelima itu adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini memiliki satuan SI ampere, yang disingkat dengan huruf A besar. Besaran pokok yang keenam adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini memiliki satuan SI kandela, yang disingkat dengan CD. Dan besaran pokok yang ketujuh adalah jumlah zat. Jumlah zat ini memiliki satuan SI mol. Sekarang kita kembali ke soal. Satuan-satuan berikut merupakan satuan besaran pokok kecuali. Berarti yang ditanya kecuali, yang bukan. Kelvin itu satuan temperatur, mol satuan jumlah zat, Celcius juga satuan temperatur. Berarti ini benar. Kita mencari yang salah, karena ada kata kecuali. Yang B, meter, itu satuan panjang, second, satuan waktu, kandela, satuan intensitas cahaya. Ini juga benar. Yang C, Celcius, itu satuan temperatur, kilogram, itu satuan massa, mol, itu satuan jumlah zat. Ini juga benar. Kita coba yang D, kandela, itu satuan intensitas cahaya, meter, itu satuan panjang, watt, kalau kita perhatikan, watt tidak ada di sini. Berarti watt ini bukan satuan besaran pokok. Jadi jawabannya yang D. Jadi watt ini adalah satuan dari daya listrik. Dan daya listrik ini, tidak mesti daya listrik ya, daya saja. Dan daya ini merupakan besaran turunan. Kalau kita cek yang E, kilogram itu satuan massa, Kelvin satuan temperatur, ampere satuan kuat arus listrik. Ini juga satuan besaran pokok. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 2. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T sama dengan 0 second dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per second dan 30 meter per second. Pada saat T sama dengan titik-titik second, keduanya terpisah sejauh 1200 meter dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah titik-titik meter. Di soal ini kita disuruh mencari T dan jarak tempuh mobil A berapa meter ketika mobil A dan mobil B terpisah sejauh
1200 meter. Di soal dikatakan kedua mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, gerak dengan kecepatan konstan itu adalah ciri dari gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan, rumusnya itu cuma S sama dengan V kali T. Jadi rumus ini yang kita akan terapkan ke soal ini. Untuk lebih memudahkan pemahaman soal, kita gambar saja sketch kondisi soal. Ya. Kita gambar sketch kasarnya saja. Ini tujuannya memudahkan pemahaman soal. Kita misalkan ini sebagai aspal atau jalannya, lalu karena tidak diketahui kondisi awal mobil A dan mobil B, dan dikatakan saling menjauh, kita anggap mereka berada di titik yang sama pada kondisi awal, yaitu pada kondisi T sama dengan 0 second. Misalkan pada saat itu, titik atau mobil A ya, mobil A kita misalkan di sini. Jadi mobil A dan mobil B itu bisa kita anggap sebagai partikel untuk di kasus ini ya. Mobil A kita buat saja perwakilannya itu sebagai sebuah titik. Ini mobil A. Lalu sebenarnya pada titik yang sama, tapi kita bedakan saja sedikit. Di sini mobil B. Kita anggap mobil A bergerak ke kiri karena saling menjauh. Kalau mobil A kita anggap ke kiri, nanti mobil B ke kanan ya. Mobil A bergerak ke kiri dengan kecepatan konstan VA 20 meter per second. Sedangkan mobil B karena bergerak saling menjauh, berarti kita anggap bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan VB 30 meter per second. Ya, mobil ini seiring berjalannya waktu akan terpisah. Ya. Misalkan pada suatu ketika mobil A sudah sampai di sini. Pada saat yang sama mobil B katakan sudah sampai di sini. Ya. Misalkan jarak kedua mobil ini pada saat itu dikatakan 1200 meter. Jadi jarak mobil A dan mobil B pada saat ini adalah 1200 meter. Ini jaraknya 1200 meter. Kalau kita perhatikan gambar, A awalnya di sini, setelah T second dia sampai di sini. Artinya dari sini ke sini itu adalah jarak yang ditempuh mobil A, yang ini. Ya, jarak yang ditempuh mobil A kita lambangkan dengan SA. Sedangkan B awalnya di sini dan setelah T second dia sampai di sini. Berarti pada saat itu jarak yang ditempuh mobil B adalah yang ini. Ya, kita lambangkan dengan SB. Kalau kita perhatikan gambar, tampak bahwa SA ditambah SB itu sama dengan 1200. Ya, bisa kita tulis SA ditambah SB sama dengan 1200 meter. Karena ini gerak lurus beraturan, ada kata kecepatan konstan, maka rumusnya S sama dengan V kali T. Berarti untuk SA, rumusnya adalah VA kali TA. Tetapi karena mobil A dan mobil B berangkat pada saat yang sama, maka TA dan TB-nya dianggap sama. Kita misalkan dengan T. Ditambah SB-nya berarti VB kali T. Sama dengan 1200. VA-nya diberitahu 20. Ditambah VB-nya 30. Sama dengan 1200. 20 tambah 30 itu 50. T sama dengan 1200. Berarti T-nya 1200 bagi 50 itu 24. Satuan waktu adalah second. Yang artinya setelah 24 second bergerak, kedua mobil itu terpisah sejauh 1200 meter.
Selanjutnya kita disuruh mencari jarak tempuh mobil A. Jarak tempuh mobil A itu kita lambangkan dengan SA. Berarti SA rumusnya adalah VA dikali T. VA-nya itu 20 meter per second. Dikali T-nya sudah kita dapat tadi 24 second. Ya, jadi jarak tempuh mobil A 20 kali 24, 480 meter. Nah, kalau kita perhatikan opsi, jawabannya yang cocok adalah opsi yang D. Soal nomor 3. Suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami dua gaya konstan, seperti ditunjukkan pada gambar, dengan F sama dengan 10 Newton. Kecepatan pada saat T sama dengan 0 sekon adalah 2 meter per second ke arah kiri. Besar gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton dan percepatan balok dalam satuan meter per second pangkat 2 berturut-turut sama dengan, ya, jadi yang ini kondisi baloknya. Di sini bekerja dua gaya yang diketahui, di mana F itu 10 Newton. Jadi kalau F 10 Newton, maka 4F per 5, 4 kali 10, 40 bagi 5, itu sama dengan 8 Newton. Sedangkan yang ini, 3F per 5, 3 kali 10, 30 bagi 5, itu sama dengan 6 Newton. Selain gaya yang dua ini, karena balok ini memiliki massa, berarti pada balok bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi, di mana gaya berat ini besarnya adalah M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Karena massanya 2 kg, berarti ini 2 dikali percepatan gravitasi itu kita anggap 10 kalau tidak diberitahu di soal. Jadi beratnya 20 Newton. Lalu karena balok ini bersentuhan dengan bidang datar yang licin ini, berarti muncul gaya normal. Gaya normal ini arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh, ya. Jadi karena balok ini menekan bidang datar ke bawah, maka gaya normal pada balok ke atas yang dilakukan oleh bidang datar. Berarti gaya normalnya kita gambar ke atas, kita lambangkan dengan N. Dan N ini yang salah satu yang ditanya, gaya normal. Karena persentuhan ini licin, berarti gaya geseknya tidak ada. Sehingga gaya yang bekerja hanya ini saja, gaya yang bekerja pada balok. Karena balok ini hanya bergerak dalam arah sumbu X, kalau kita misalkan sumbu koordinatnya itu, yang ini sumbu Y-nya, yang vertikal, maka yang tegak lurus dengan ini yaitu yang horizontal sebagai sumbu X-nya. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Balok katanya bergerak ke arah kiri. Ya, kiri itu berarti ke arah sumbu X. Kalau dia bergerak di sumbu X, artinya di dalam arah sumbu Y tidak ada pergerakan. Ya, tidak ada pergerakan dalam arah sumbu Y, atau bisa dikatakan balok itu atau benda itu diam dalam arah sumbu Y. Kalau balok diam dalam sumbu Y, maka menurut hukum 1 Newton, resultan gaya yang bekerja pada balok dalam arah sumbu Y sama dengan 0. Jadi, untuk mencari resultan gaya, itu yang ke atas bertanda positif, yang ke bawah bertanda negatif. Yang ke atas itu adalah N. Berarti N, sedangkan yang ke bawah adalah 4F per 5 itu 8, berarti kurang 8. Dan MG juga ke bawah, ya, tandanya negatif, kurang 20. Sama dengan 0. Berarti N min 8 kurang 20 min 28 sama dengan 0. Berarti N sama dengan pindah min 28, 28.
Newton. Jadi gaya normalnya 28 Newton. Selanjutnya kita diminta percepatan balok. Ya. Jadi untuk mencari percepatan balok, karena baloknya bergerak dalam arah sumbu X, kita gunakan hukum Newton di sumbu X ya. Jadi balok itu bergerak dalam sumbu X. Karena bergerak dalam arah sumbu X, maka yang kita gunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F dalam sumbu X sama dengan M kali A di sumbu X. Karena gayanya cuma satu ya, yang dalam arah sumbu X berarti sigma Fx-nya hanya 6. Sama dengan M-nya itu tadi masanya 2 dikali A. Berarti dapatlah A-nya 6 bagi 2, 3 meter per sekon pangkat 2. Jadi gaya normalnya 28 Newton, percepatan balok 3 meter per sekon pangkat 2. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini berhubungan dengan soal nomor 3. Ya, di mana untuk keterangan soal ini sama dengan soal nomor 3. Yang mana pertanyaan soal nomor 4 itu adalah perpindahan balok selama T detik pertama adalah. Jadi tadi di soal nomor 3 kita sudah hitung percepatan balok adalah 3 meter per sekon pangkat 2 dengan arah ke kanan. Kenapa arahnya ke kanan? Karena gaya dalam arah sumbu X-nya itu resultannya ke kanan. Maka percepatannya juga arahnya ke kanan. Kalau arah ke kanan, kita sepakati sebagai bertanda positif, maka yang arah ke kiri kita buat bertanda negatif. Dikatakan di soal, kecepatan pada saat T sama dengan 0 itu kecepatan awal. 2 meter per sekon ke kiri. Berarti kecepatan awal dilambangkan dengan V0 itu 2 meter per sekon. Karena arahnya ke kiri, maka kita kasih tanda negatif. Selanjutnya yang ditanya adalah perpindahan balok. Ya, perpindahan baloknya itu dalam fungsi T apa? Karena percepatannya ini konstan, percepatan konstan karena gayanya konstan. Maka ini termasuk ke GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus berubah beraturan ada beberapa rumus. Dan salah satu rumus yang akan kita gunakan adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT pangkat 2. Ya, S itu perpindahan, V0 kecepatan awal, T selang waktu, dan A percepatan. Nah, dengan menggunakan rumus ini, lalu kita substitusikan datanya, maka kita peroleh S sama dengan V0 itu negatif 2 dikali T ditambah setengah dikali A-nya itu 3 dikali T pangkat 2. Berarti S sama dengan negatif 2T ditambah setengah kali 3 itu 1,5 T pangkat 2. Dan ini bersatuan meter. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Sebuah beban bermassa M kecil yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik setimbang dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B kecil di sebelah kiri titik setimbang. Kemudian, beban bergerak ke kanan dan berhenti sesaat pada jarak C kecil di sebelah kanan titik setimbang. Apabila EK adalah energi kinetik sistem dan EK di O sama dengan setengah KB kuadrat, maka ya untuk memahami soal ini, kita akan coba gambar
kondisi soal ini. Ya, misalkan ini beban yang bermassa M itu, dan ini kita katakan kondisi setimbangnya. Ya, kita misalkan ini kondisi setimbang ya. Kondisi setimbang itu adalah di titik O. Ya, kita misalkan ini titik O. Selanjutnya beban ditarik ke kanan ya, sampai ke titik A. Jadi nanti kita tarik baloknya ini sampai ke sini. Ya, saya buat gambarnya putus-putus. Ya, baloknya nanti sampai ke sini. Ya, sampai ke titik A. Yang mana titik A itu berjarak A kecil dari titik setimbang O. Jadi jarak ini ke sini adalah A kecil. Selanjutnya, sudah ditarik sampai titik A, berarti ini kan simpangan maksimum. Beban dilepas ya. Setelah dilepas dia akan bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Jadi nanti balok ini bergerak ke kiri melewati titik setimbang O, lalu dia terus ke kiri, nanti berhenti sesaat dia di sini. Ya, kita misalkan saja posisinya itu di sini. Ini misalkan saja ya. Gitu. Ya, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Berhenti sesaat katakan di titik tidak ada ya keterangan. Ya, misalkan saja di sini dia berhenti sesaat, yang mana katanya pada jarak B kecil di sebelah kiri titik setimbang. Jadi jaraknya ini ke sini. Ya, kita ambil pinggir kirinya. Jadi jaraknya ini ke sini adalah B kecil ya, jaraknya ke titik setimbang. Ya, gitu. Jadi di sini nanti dia berhenti sesaat. Lalu dikatakan di soal, energi kinetik di O itu setengah KB kuadrat. Jadi di O ini energi kinetiknya setengah KB kuadrat. Energi kinetik di O setengah KB kuadrat. Ya, maka hubungan B dengan C atau B dengan A yang benar yang mana? Oke, karena titik O itu adalah titik setimbang, maka simpangan titik O itu sudah pasti 0. Ya, simpangan titik O 0. Karena simpangan itu seberapa jauh letak beban ini dari titik setimbang. Kalau pas di titik setimbang, berarti simpangannya 0. Kalau simpangannya 0, maka energi potensial di titik O juga 0. Kenapa? Karena rumus energi potensial itu adalah setengah KY pangkat 2. Dengan Y itu adalah simpangan. Karena simpangannya 0, maka energi potensial di titik O sama dengan 0. Selanjutnya, di titik A, dia berhenti sesaat. Ya, karena ini simpangan terjauh. Jadi di titik A itu dia baloknya kecepatannya 0. Kalau kecepatannya 0, maka energi kinetik di titik A itu sama dengan 0. Kenapa? Karena rumus energi kinetik untuk gerak ini adalah setengah mv kuadrat. Jadi kalau V-nya 0, maka energi kinetiknya juga 0. Selanjutnya, simpangan di titik A itu adalah A kecil. Karena simpangan itu seberapa jauh dia dari titik setimbang, sejauh A. Kalau simpangannya A, maka dari rumus energi potensial, yaitu setengah KY kuadrat, karena Y-nya A, maka ini menjadi setengah KA kuadrat. Oke, selanjutnya energi kinetik di titik O itu sudah ya, setengah KB kuadrat. Kita perhatikan bahwa pada sistem ini
Ya, tidak diberitahu apakah lantai ini kasar atau licin. Jadi kita tidak tahu apakah energi mekaniknya kekal atau tidak kekal. Nah, sekarang kita coba tinjau titik yang ini, yang jauhnya B dari titik setimbang. Di titik ini katanya beban itu berhenti sesaat ya, pada jarak B di kiri titik setimbang. Berarti di sini katakan saja ini titik B besar ya. Di titik B besar ini kecepatannya itu 0 karena diam sesaat. Kalau kecepatannya 0, maka EK di titik B itu 0 ya. Selanjutnya simpangan titik B itu adalah B kecil ya, karena jauhnya dari titik setimbang B kecil. Maka menurut rumus EP setengah KY kuadrat, maka EP di B itu sama dengan setengah KB kuadrat. Ya, kalau kita cari energi mekanik, ya sekarang kita coba cari energi mekanik di B. Itu kan rumus energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi energi kinetiknya 0, energi potensial setengah KB kuadrat, kalau ditambahkan setengah KB kuadrat. Nah, sekarang kita coba cari energi mekanik di O. Berarti itu kan sama dengan energi kinetik di O tambah energi potensial di O. Energi kinetik di O setengah KB kuadrat, potensialnya 0. Kalau ditambah, setengah KB kuadrat juga. Ternyata kalau kita perhatikan nilainya ini sama. Sehingga bisa kita simpulkan, ternyata energi mekanik di B sama dengan energi mekaniknya di O. Artinya energi mekanik kekal. Kalau energi mekanik kekal berarti sistem ini tidak ada gesekan. Berarti kalau energi mekanik kekal, maka energi mekanik di A juga setengah KB kuadrat. Ya, karena energi mekaniknya kekal, tidak berubah. Sedangkan energi mekanik di A itu kan sama saja dengan energi kinetiknya ditambah energi potensialnya. Sama dengan setengah KB kuadrat. Energi kinetiknya itu 0, sedangkan energi potensialnya setengah KA kuadrat. Jadi 0 tambah setengah KA kuadrat itu setengah KA kuadrat. Sama dengan setengah KB kuadrat. Jadi setengah K bisa dicoret. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat. Sama-sama di akar, berarti A sama dengan B. Jadi kesimpulannya A dengan B sama. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini ada hubungannya dengan soal nomor 5 ya. Jadi alinea pertama ini masih sama. Kita lanjut ke pertanyaannya. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri, melewati titik setimbang dan berhenti sesaat di titik B. Pada jarak B kecil di sebelah kiri titik setimbang. Sampai sini masih sama dengan soal sebelumnya. Nah, di sini mulai berbeda. Andaikan lantai kasar, kalau tadi licin, ini kasar, dan sampai di titik setimbang, energi mekanik berkurang sebesar epsilon. Usaha gaya gesek dari titik A sampai titik B adalah, ya, kita coba gambar yang kita buat tadi di soal nomor 5. Ya, ini gambarnya. Dan ini tadi kita misalkan sebagai titik B, yang ini sebagai titik B-nya. Lalu kita tahu bahwa usaha oleh gaya gesek, ya sebenarnya rumus usaha itu secara umum kan adalah besar gaya dikali perpindahan kali kosinus sudut antara gaya dengan perpindahan. Nah, khusus untuk gaya gesek, usahanya kita lambangkan W ges, berarti F-nya adalah F gesek ya. Fg dikali S-nya, perpindahannya, lalu cos-nya. Usaha gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak ya, karena berlawanan tetanya itu 180 derajat.
cos 180 derajat itu min 1. Berarti kalau dikali min 1 hasilnya ini negatif. Jadi inilah rumus usaha oleh gaya gesek. Selanjutnya, kalau kita lihat bahwa di sini energi mekaniknya berkurang. Jadi akibat oleh usaha gaya gesek ini energi mekaniknya berkurang. Jadi energi mekanik di A, kalau kita misalkan itu EMA, energi mekanik di O itu menjadi EMO. Jadi EMO itu nggak sama lagi dengan EMA, tetapi makin kecil akibat adanya gaya gesek. Jadi di soal ini katanya dia berkurang sebesar epsilon, mulai dari titik A sampai ke titik setimbang titik O. Ya, jadi usaha gaya gesek itu sama dengan perubahan energi mekanik, ya, energi mekanik akhir dikurang energi mekanik awal. Nah, itu konsep yang akan kita gunakan. Jadi dari keterangan soal bisa kita tulis bahwa perubahan energi mekaniknya, yaitu energi mekanik di A itu lebih besar dari O, ya. Berarti MA dikurang EMO itu sama dengan epsilon. Jadi kalau kita balik, kan akhirnya O, awalnya A. Kalau dibalik menjadi EMO kurang EMA, berarti itu sama dengan negatif epsilon, karena sama saja mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Jadi energi mekanik akhir kurang energi mekanik awal itu adalah usaha gaya gesek. Jadi usaha gaya gesek dari A ke O itu adalah negatif epsilon. Yang ditanya usaha gaya gesek dari A ke B. Jadi kalau kita buat perbandingan usaha gaya gesek dari A ke B banding usaha gaya gesek dari A ke O, ya, usaha gaya gesek kan rumusnya min Fg kali S. Ini min F gesek dikali S A ke B per, karena ini A ke B, ya, min F gesek dikali perpindahan dari A ke O, AO. Jadi di sini gaya geseknya sama, ya, karena kita asumsikan kekasarannya sama. Ini bisa kita coret, minnya juga hilang. SAB itu jarak atau ya jarak dari titik A ke B, ya. Titik A ke B itu jauhnya A kecil tambah B kecil. Per SAO jarak dari A ke O itu A kecil. Jadi usaha gaya gesek dari A ke B per usaha gaya gesek dari A ke O tadi min epsilon sama dengan A tambah B per A. Maka dapat kita simpulkan usaha gaya gesek dari A ke B sama dengan min epsilonnya pindahkan ke kanan, berarti menjadi min epsilon dikali yang ini, A tambah B per A. Ya, ini jawabannya, ya. Jadi yang cocok adalah yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 7. Sebuah benda A bermasa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan. Benda tersebut menumbuk benda B bermasa MB yang diam. Selama tumbukan, gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan dalam gambar. Ini gambarnya. Jika laju benda A setelah bertumbukan adalah VA, lajunya mula-mula adalah. Ya, untuk memahami kasus ini, kita coba gambarkan sketnya. Ini misalkan benda A. Ya, benda A. Katanya mula-mula bergerak sepanjang sumbu X positif, ya, dengan laju konstan. Sumbu X positif itu ke kanan, ya. Kita misalkan laju awalnya V. Karena VA itu lajunya setelah tumbukan, ya. Lalu dia akan menumbuk benda B. Ini benda B. Jadi benda B ini awalnya katanya diam, ya, benda MB yang diam.
Jadi ini diam, kalau diam berarti VB-nya 0. Nah, sesudah bertumbukan, apa yang terjadi? Misalkan ini benda A, ini benda B. Yang pasti benda B akan bergerak ke kanan dengan kecepatan katakanlah VB aksen. Untuk benda A, ini bisa saja dia tetap bergerak ke kanan, tapi bisa juga dia mantul balik ke kiri, ya. Nah, andaikan saja dia tetap bergerak ke kanan dengan kecepatan VA. Ya, pada suatu tumbukan pasti berlaku hukum kekekalan momentum apabila tidak ada gaya luar yang bekerja. Jadi, hukum kekekalan momentum itu menyatakan bahwa momentum sistem sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu sama, ya. Jadi momentum itu M kali V. Jadi momentum benda A sebelum tumbukan masanya MA dikali kecepatannya V. Sedangkan momentum benda B sebelum tumbukan itu 0 karena kecepatannya 0. Jadi MB kali 0 itu 0. 0 nggak usah kita tulis, sama dengan momentum benda A sesudah tumbukan MA dikali kecepatannya VA. Ditambah momentum benda B sesudah tumbukan itu adalah MB dikali VB aksen. Jadi dari sini kita bisa dapat kalau MAVA pindah ke kiri, MAV dikurang MAVA sama dengan MB dikali VB aksen. Selanjutnya, katanya, selama tumbukan gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan oleh gambar. Jadi ini gambar untuk benda B. Nah, jadi awalnya pada benda B tidak ada gaya luar yang bekerja. Nah, sampai di sini tiba-tiba ditumbuk benda A. Maka melonjak naik gaya yang dialami benda A. Sampai nanti mencapai puncaknya F0, lalu turun, lalu habis gayanya. Jadi pada grafik hubungan F dengan T, luas daerah yang dilingkupi grafik menurut teori itu adalah besar impuls, ya. Jadi luas arsir ini itu sama dengan besar impuls pada benda B. Ya, sedangkan besar impuls itu sama dengan perubahan momentum. Ya, jadi sama saja dengan perubahan momentum benda B. Ya, momentum benda B sesudah tumbukan dikurang momentum benda B sebelum tumbukan. Karena ini bentuknya segitiga, berarti luas arsirnya itu setengah kali alas kali tinggi, ya. Jadi ini menjadi setengah, alasnya itu delta T0, tingginya adalah F0. Sama dengan PB aksen momentum akhir, berarti MB kali VB aksen. Dikurang momentum awalnya 0, ya, karena VB-nya 0. Kecepatan awalnya 0, ya, bendanya tadi dikatakan benda B itu diam. Jadi dari sini kita bisa dapat MB VB aksen itu sama dengan ini. Ya, MAV dikurang MAVA itu MB VB aksen. Berarti ini bisa kita buat setengah delta T0 F0 sama dengan ini kan MB VB aksen. Itu kita ganti menjadi MAV dikurang MAVA. Sehingga kalau ini pindah, setengah delta T0 dikali F0 ditambah MAVA sama dengan MA kali V. Atau kalau kita tulis MA kali V-nya di kiri, itu sama dengan MA kali VA ditambah yang ini, ya. Yang ini sama saja dengan F0 dikali delta T0 per 2, ya. Setengahnya kita buat per 2. Selanjutnya kedua ruas kita bagi MA, ya. MAV bagi MA tinggal V.
Ini dibagi MA, MA-nya mati, VA. Ditambah kalau ini dibagi MA menjadi F0 dikali delta T0 per 2MA. Jadi kecepatan benda A mula-mula, ini kan ditanya lajunya. Lajunya maksudnya laju benda A mula-mula adalah VA ditambah F0 delta T0 per 2MA. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan pembahasan kita soal nomor 8. Sebuah silinder bermassa 5 kg dengan jari-jari 50 cm berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan gambar. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai adalah θ. Yang ini tan θ sama dengan 3/4. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal F sama dengan 90 Newton dan momen inersia silinder relatif terhadap titik A adalah 2 kg meter persegi, percepatan sudut sesaat silinder relatif terhadap titik A adalah, ya kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada silinder. Ada gaya berat yang arahnya ke bawah, besarnya itu M kali G. Lalu karena di sini ada persentuhan, ada gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang sentuh. Ya, kita misalkan ini N di titik A. Ya, jadi ini tegak lurus ya, karena gaya normal itu tegak lurus bidang sentuh. Selanjutnya, di sini kan ada persentuhan. Seharusnya ada gaya normal. Tetapi karena ketika silinder ditarik ke kanan, ini akan bergerak ke kanan ya. Sehingga ini nanti jadi tidak bersentuhan. Kalau tidak bersentuhan, maka gaya normalnya tidak ada. Jadi di sini tidak usah kita gambar gaya normal. Selanjutnya, kalau kita tarik garis bantu ini, ya, tampak bahwa ini dengan ini sejajar, ini dengan ini sejajar, berarti kalau ini θ, ini juga θ ya. Jadi kalau yang ini θ, maka yang ini juga θ. Lalu, kalau yang ini θ, maka yang ini kan totalnya 90 derajat, maka yang ini 90 derajat dikurang θ ya. 90 derajat dikurang θ, itu sudut yang ini. Kalau kita terapkan hukum 2 Newton, kita pakai hukum 2 Newton karena silindernya bergerak ya. Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi yaitu sigma tau, kita pilih porosnya titik A, itu sama dengan I kali alfa. Sedangkan rumus tau itu momen gaya atau torsi adalah F besar gaya dikali R jarak gaya ke poros dikali sinus theta ya, di mana sudut theta itu sudut antara F dan R. Di sini gaya NA itu melalui poros. Kalau kita perpanjang dia melewati poros A. Kalau melewati poros berarti jarak gaya itu ke poros 0. R-nya 0, maka tau-nya 0. Berarti NA tidak menghasilkan torsi. Sehingga yang menghasilkan torsi tinggal F dan mg. Kalau F itu akan memutar silinder berlawanan jarum jam. Sedangkan mg memutar searah jarum jam. Kalau kita buat yang berlawanan jarum jam bertanda positif, maka yang searah jarum jam bertanda negatif. Ya, berarti F itu bertanda positif. Berarti positif F dikali R, R jaraknya titik tangkap gaya ke poros, itu jari-jari silinder ya. Kita buat R besar, dikali sinus sudut F dengan R itu adalah θ. Lalu untuk mg, karena memutar searah, tandanya negatif. Besar gayanya mg, jarak titik tangkap gaya ke poros itu jari-jari silinder, dikali sinus sudut mg dengan R adalah 90 derajat dikurang θ, sama dengan I dikali alfa. F itu besarnya 90 Newton. R jari-jari 50 cm, diubah ke meter bagi 100, 0,5 meter.
Lalu untuk sin theta kita cari pakai garis bantu. Ya, kita buat garis bantu untuk mencari theta, sin theta dan sin 90 derajat kurang theta. Kita misalkan ini segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya di sini ya. Jadi kalau ini sudutnya theta, maka tan theta kan depan per samping. Berarti sisi miring itu tigan Pitagoras 3 dan 4 adalah 5. Berarti dari sini bisa kita dapat sinus theta sama dengan depan per miring 3 per 5. Lalu kita butuh sin 90 derajat kurang theta. Kalau ini theta, maka yang sini 90 derajat kurang theta. Maka dari gambar sinus 90 derajat dikurang theta, itu depannya 4 dibagi sisi miring. Berarti 4 per 5. Lalu kita substitusikan ke sini, sin theta tadi 3 per 5. Lalu dikurangi M, masanya 5 kg. G itu kita anggap 10. R tadi 0,5. Sin 90 kurang theta itu 4 per 5. Sama dengan I-nya, momen inersianya 2. Dikali alfa ya. 90 kali setengah itu 45. Bagi 5, 9. Kali 3, 27. Kurang 5 kali 10, 50, kali setengah 25, bagi 5, 5, kali 4, 20. Sama dengan 2 alfa. Berarti 2 alfa sama dengan 27 kurang 27. Dapatlah alfanya 7 bagi 2, 3,5 radian per sekon pangkat 2. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 9. Seutas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Jika salah satu ujung pita itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, pita itu bertambah panjang sebesar delta L. Pita kedua memiliki panjang L dan lebar 2B, serta ketebalan yang sama. Jika salah satu ujung pita kedua itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, pita bertambah panjang 2 delta L. Rasio modulus yang pita kedua dan modulus yang pita pertama adalah, ya, untuk lebih paham kita coba gambar sketnya ya. Misalkan pita pertama itu yang ini. Ya, jadi pita pertama diberi keterangan memiliki panjang, misalkan pita pertama ya, panjangnya L dan lebarnya B. Kita buat lebarnya B di sini. Lalu pita itu diklem di dinding, ya, diklem sehingga ini melekat, lalu ditarik dengan gaya F ke bawah. Kita tarik dengan gaya F. Apa yang terjadi? Pita itu bertambah panjang sebesar delta L, ya. Misalkan pertambahan panjangnya itu yang ini. Jadi yang ini adalah delta L. Lalu ada pita kedua ya. Panjangnya L sama tetapi lebarnya 2 kali lipat. Ya, lebarnya 2B disebut di soal. Kita coba gambar. Ya, kira-kira seperti ini. Diberikan di soal bahwa pita kedua ini panjangnya L tapi lebarnya 2B. Lalu diklem pada dinding biar ini melekat dan ujung yang lain ditarik ke bawah ya sebesar F. Ditarik dengan gaya yang sama sebesar F. Ternyata pita bertambah panjang 2 delta L ya, 2 kali lipat. Ya, misalkan yang ini pertambahan panjangnya. Jadi pertambahan panjangnya ini adalah 2 delta L. Yang ditanya rasio atau perbandingan modulus yang pita kedua dan modulus yang pita pertama ya.
modulus yang pita kedua banding modulus yang pita pertama. Nah, modulus yang itu rumusnya adalah tegangan sigma dibagi dengan regangan. Tegangan itu adalah gaya tarik dibagi dengan luas penampang, per regangan adalah pertambahan panjang dibagi panjang awal. Kalau ini kita sederhanakan berarti menjadi F dikali L-nya naik per A dikali delta L. Ya, ini A dikali delta L. Ya, jadi inilah rumus modulus yang. Jadi kalau kita buat perbandingannya ke sini, berarti E2, F-nya F2. F pada batang 2 itu F. Dikali L pada batang 2 itu L. Per luas penampang pada batang 2, ya di sini dikatakan ketebalan kedua pita itu sama ya. Jadi ketebalan itu kan yang ke sini. Ya, yang ke sini. Ya, jadi luas penampangnya berarti 2B kali tebalnya misalkan T. Ya, jadi ini juga tebalnya T sama ya. Berarti luas penampangnya 2B kali T. Lalu dikali dengan pertambahan panjangnya 2 delta L. Dibagi dengan untuk pita 1, F-nya itu F, lalu panjangnya L, lalu luas penampangnya B kali T, lalu pertambahan panjangnya delta L. Ya, jadi kita bisa sederhanakan F dengan F mati, L dengan L mati, BT dengan BT mati, lalu delta L dengan delta L juga mati. Berarti tinggallah ini 1 per 2 kali 2 ya. 2 kali 2, 4. Sehingga perbandingannya modulus yang pita kedua banding modulus yang pita pertama itu 1 banding 4. Jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 10. Gas sebanyak N mol dan bersuhu T Kelvin disimpan dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston bermassa M kg dan luas penampang S meter persegi dapat bergerak bebas. Mula-mula piston diam dan tinggi kolom gas H meter. Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sedalam Y meter lalu dilepas sehingga berosilasi. Jika suhu gas tetap, gas berperilaku sebagai pegas dengan konstanta pegas K dan 1 per H kurang Y sama dengan 1 per H dikali 1 tambah Y per H, tekanan gas sama dengan titik-titik Pascal. Kita coba gambar dulu. Pistonnya itu kira-kira seperti ini ya, sketnya saja. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi, tingginya ini adalah H ya, tinggi kolom gas. Ini nanti isinya gas. Ya, isi piston ini adalah gas. Yang tingginya ini adalah H. Ya, nanti di sini ada bukan piston ya, ini silinder. Ini silinder. Nanti dia di atasnya ini ada piston ya. Piston yang bisa bergerak bebas. Ya, kira-kira ini. Ini pistonnya. Ya, jadi ini bisa bergerak bebas. Ya, ini kondisi awal ya, kondisi awal. Lalu katanya mula-mula piston diam dan tinggi kolom gas ini H meter. Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah. Kita tekan sedikit ke bawah sehingga nanti kira-kira gini dia. Kita coba ganti warnanya. Ya, saya buat putus-putus. Nanti pistonnya jadi di sini. Ya, ini sesudah ditekan
sejauh H meter ya. Jadi katanya dia ditekan sejauh H meter. Jadi jauhnya ini ke sini itu adalah H. Kalau ini H maka ini tinggal bukan H ya, tapi sedalam Y, sedalam Y. Jadi kalau ini Y, maka ini tinggal, ini tadi H kurang Y. Ya, jadi sesudah ditekan dia jadi H kurang Y. Oke, jadi kalau kita tinjau kondisi awal di sini, ya, gaya yang bekerja pada piston itu adalah pertama berat piston. Ya, berat piston itu M kali G. Lalu supaya ini setimbang ada gaya yang menekan ke atas. Yang menekan itu adalah gas yang di dalam silinder ini. Ya, kita misalkan itu sebagai F gitu. Ya, ini sebagai F. Gaya tekan ya. Pada kondisi awal ini dikatakan di soal kondisi awal mula-mula piston diam ya. Diam. Jadi kalau diam berlaku hukum 1 Newton. Sigma F-nya di sumbu Y itu 0. Berarti kalau sigma F-nya 0, F kurang mg 0, maka F sama dengan mg. Ya, F sama dengan mg. Nah, F itu apa? Tekanan gas ini dikali dengan luas penampang piston ya. Jadi tekanan gas dikali luas penampang piston. Ini tekanan pada kondisi 1 ya. P1. Itu sama dengan M kali G. Karena ini gas ideal itu kan memenuhi persamaan PV sama dengan nRT. Jadi P sama dengan nRT per volume ya. Gitu. Jadi karena volume ini sama dengan luas penampang kali tinggi, maka ini bisa kita buat menjadi nRT T1 dengan T2 sama ya, karena suhu gas tetap. Jadi T saja kita buat per V1 ya. V1 itu adalah luas penampangnya S, ini luas penampangnya S, dikali dengan tinggi awal ya, tinggi awalnya itu H. Gitu. Dikali A itu tadi luas penampangnya S, sama dengan M kali G. Jadi kalau kita coret S-nya, maka kita dapatlah M kali G sama dengan nRT per H. Nah, itu kondisi awal. Lalu kita tinjau kondisi setelah ditekan. Ya. Setelah ditekan sedalam H ya. Yaitu kondisi saat di warna hijau ini. Di sini tetap ada gaya berat mg dan ada gaya F ya. F ini dari tekanan. Ya, tekanan ini selisih F dengan mg itulah yang menghasilkan gaya pemuli ya. Karena dia nanti akan berosilasi. Berarti ada gaya pemuli. Ya. Ya, gaya pemuli itu yang membuat dia bergerak. Jadi kalau kita terapkan hukum 2 Newton di sini kan sudah bergerak. Sigma Fy sama dengan M dikali A. Jadi sigma A-nya ke atas berarti F kurang mg ya. F kurang mg sama dengan M kali A ya. M kali A inilah yang kita sebut sebagai gaya pemuli ya. Dan gaya pemuli ini rumusnya sama dengan K dikali simpangan ya. Simpangannya itu Y. Kita lanjut. F-nya itu tadi apa? Tekanan dikali luas penampang. Jadi tekanan P, ini P kondisi 2 kita sebut, dikali luas penampangnya A. A itu luas penampangnya di sini S dibuat. Dikurang mg sama dengan KY. P2 berarti kan P2
Kita ikuti lagi rumus ini. nRT, T-nya sama T2 dengan T1 per volumenya. Volumenya adalah luas penampang S dikali tingginya menjadi H kurang Y, kondisi 2. Lalu dikali S dikurang Mg. Mg itu tadi yang ini, nRT per H. Sama dengan KY. Jadi S-nya ini bisa dicoret. Ya, kita dapat nRT itu bisa keluar ya. Bisa keluar dari, karena sini ada nRT yang sama. Ditinggal di sini 1 per H kurang Y dikurang nRT per H bagi nRT 1 per H. Sama dengan KY. Berarti ini menjadi nRT dikali 1 per H kurang Y. Itu sama dengan ini. 1 per H dikali 1 tambah Y per H. Kalau kita kalikan ke dalam, 1 per H kali 1, itu 1 per H, ditambah 1 per H kali Y per H, itu Y per H kuadrat. Lalu dikurang 1 per H yang ini, sama dengan KY. Jadi 1 per H-nya ini bisa habis. Maka kita dapatlah KY sama dengan nRT kali Y per H kuadrat. nRT Y per H kuadrat. Y-nya bisa dicoret. Maka dapatlah K-nya itu nRT per H kuadrat. Nah, selanjutnya, tekanan gas sama dengan, itu yang ditanya. Ya. Jadi yang ditanya tekanan gas ini, tekanan gas awal kita anggap. Ya. Itu tadi rumusnya ini, nRT per S kali H. nRT per S kali H. Sama dengan, dari sini nRT itu K kali H kuadrat. Ya. nRT itu K kali H kuadrat per S kali H. Jadi H-nya mati, tinggal 1 di atas, berarti KH per S ya. Jadi tekanan semula sama dengan KH per S. Jawabannya yang A. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.